Pemirsa, Garuda Indonesia akan menghadapi Argentina malam hari ini dalam gelaran FIFA Matchday 2023. Kick-off pukul 19.30 dan pecinta sepak bola akan menyaksikan bagaimana laga tersaji mempertemukan tim peringkat 149 FIFA melawan tim Tenggo yang langganan juara dunia. Namun, tampaknya bukan hasil yang dinanti para pecinta sepak bola, pendukung skuad Garuda, melainkan sebuah presiden sepak bola Indonesia tidak takut untuk bangkit, menciptakan sejarahnya sendiri. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, dan kami juga masih menunggu pengamat olahraga Muhammad Kusnaini alias Bungkus untuk bergabung bersama kita malam hari. Tapi saya sapa terlebih dahulu Pak Nurdin, selamat malam, salam olahraga. Selamat malam, salam olahraga. Oke, cukup excited ya Bapak, kita akan menyaksikan begitu laga tersaji, lawannya Indonesia kali tidak main-main Pak, Argentina. Bagaimana Pak Nurdin untuk mempersiapkan antusiasmenya juga menonton malam hari ini? Ya, sebagai penggemar bola, bukan hanya saya sebagai mantan ketua PSSI, tapi memang sebagian darah daging saya ini adalah darah bola. Sehingga setiap Indonesia bertanding, dimanapun selalu saya memonitor, selalu saya ikuti, dan alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada PSSI, pengurus PSSI yang berhasil mendatangkan ke dunia untuk berlaga melawan tim nasional kita. Ini adalah sebuah momentum yang sangat baik, tidak hanya untuk menyajikan tontonan yang menarik bagi bangsa kita, bangsa Indonesia dan bangsa bola, tapi sekaligus memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada tim nasional kita untuk selalu melawan daripada tim-tim yang kuat, melatih mental agar mereka tidak canggung, mereka tidak grogi, mereka tidak demam panggung, tapi mereka menganggap bahwa tim Argentina sekalipun adalah ranking 1 dunia dan juara dunia, tapi dia harus menganggap bahwa ini adalah lawan yang harus kita hadapi dengan teknik dan kelebihan yang dimiliki oleh tim Indonesia. Oleh karena itu, setelah kita menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Palestina, di mana kita melihat bahwa tim kita sudah bisa bermain dengan sangat baik, dengan tempo tinggi. Nah, hal itu juga dipertontonkan pada malam ini, insya Allah tim nasional Indonesia bisa menjadikan sebuah tontonan yang menarik yang membuat decak kamu daripada seluruh pencinta bola di tanah air kita. Walaupun gitu, tidak ada Lionel Messi ya? Tidak ada Lionel Messi, Pak Nurdin? Ya, sekalipun tidak ada Messi, ya saya waktu di Qatar, Mbak Fani, saya menonton final Piala Dunia dan saya menjagokan Argentina sebelum pertandingan dan ternyata Argentina menang. Saya juga penggemar Messi, tapi tidak boleh kita bahwa tim itu adalah sepak bola itu adalah sebuah tim. Tidak bergantung pada seorang. Memang Messi adalah pemain idola, pemain yang punya kelebihan talenta yang luar biasa, tapi tidak boleh menyurutkan semangat tim nasional kita dan tidak boleh membuat kecewa daripada fans club untuk ketidakhadiran Messi. Itu adalah bagian daripada upaya kita untuk mengangkat harkat, mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. PSSI mendatangkan tim-tim kuat. Waktu zaman saya juga pernah saya datangkan Uruguay. Uruguay, ya, betul. Pernah saya datangkan Uruguay juga, itu adalah tim yang pernah juara juga dan tim dunia juga. Oleh karena itu, semakin PSSI seringkali mendatangkan tim-tim yang kuat, tidak hanya tim nasional, tapi termasuk klub-klub yang kuat, maka itu akan memberikan pengalaman berharga, tontonan menarik bagi bangsa kita dan memberikan ada transformasi skill kepada dan motivasi serta sugesti bagi pemain-pemain nasional kita. Oke, nah dulu PSSI juga sempat mendatangkan Uruguay dan sekarang Argentina, walaupun misalnya tanpa Messi sekalipun ya timnas Argentina tetap adalah timnas atau tim nasional yang jadi ranking 1 FIFA, jadi juara dunia, ya tetap sama-sama kuat begitu. Tapi kalau dari kacamata pemain sepak bola begitu, Pak Nurdin, memang hanya dengan melawan tim-tim kuat sajalah ya yang bisa menaikkan motivasi, terus kemudian juga meningkatkan performa dari permainan tim itu sendiri? Tidak juga, Fanny, tidak harus melawan tim yang sangat kuat terlalu jauh begitu, 1-4 dari tim 1. Justru sebetulnya ini harus memberikan motivasi kepada pemain, mensugesti pemain. Maksudnya pemain bola itu pada hakikatnya sama. Tinggal sekarang bagaimana talenta yang dimiliki oleh masing-masing pemain itu bisa diasah dengan maksimal, teknik, skill yang dimiliki oleh pemain kita itu maksimal siapapun lawannya. Oleh karena itu, melawan tim kuat adalah juga sebuah kebutuhan agar terbiasa pemain kita untuk menciptakan suasana pertandingan, mereka tidak kikuk, tidak canggung, tidak demam panggung. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tapi tidak selamanya harus lawan yang sangat kuat, karena itu nanti juga akan menciptakan, bisa menurunkan daripada mental kita ketika dia mengalami kekalahan yang terlalu banyak gol misalnya. Gitu ya.
Itu akan bisa berpengaruh juga, itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi penting juga untuk senantiasa bertahan tim yang kuat agar supaya fans klub Indonesia ini bisa semakin mencintai sepak bola, khususnya dalam rangka menegakkan fair play, kedisiplinan, tidak ada kerusuhan, bagaimana menonton dengan baik, ya membawa keluarganya, semua merasa aman, nyaman dan damai dan segar, dan kemudian mereka bisa menonton dengan sangat baik di lapangan. Itu juga bisa memberikan pengalaman berharga, pelajaran kepada fans club, para penonton, para supporter di seluruh tanah air. Oke. Pak Nurdin, dari pengalaman Anda ketika menjabat dan mendatangkan Uruguay, bagaimana sih sebenarnya proses untuk bisa mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kelas dunia begitu seperti Argentina dan sebelumnya Uruguay? Itu memang bukan hal yang mudah, Mbak Fani, bukan hal yang mudah itu. Itu perlu lobby khusus. Waktu itu ya kita melobi FIFA, kemudian kita melobi agent yang biasa mengurus daripada mempertemukan tim nasional negara-negara yang sepak bolanya maju dengan Indonesia. Termasuk waktu kita mendatangkan Sampdoria, juga Sampdoria juga. Sampdoria, klub yang sangat kuat juga, klub yang terkenal juga, klub yang sangat baik di Italia, di Eropa itu. Nah, ya, oleh karena itu maka semakin sering PSSI menghadirkan tim-tim yang sepak bola sudah maju, maka itu semakin baik untuk tim nasional kita dan semakin baik untuk penonton kita, dan juga memotivasi, mensugesti kepada pemain-pemain anak-anak muda kita, pemain-pemain usia dini, untuk mereka bisa mencontoh mereka bahwa sepak bola bukan lagi sekedar sebuah olahraga, tapi sepak bola akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik di masa-masa mendatang. Sepak bola sudah merupakan tempat untuk sebuah pekerjaan yang menjanjikan kemakmuran, kesejahteraan bagi para pemain bola kita. Coba contoh Messi, ya, dia datang dari negaranya, dari tempatnya ke China dengan pesawat pribadi. Dari mana dia dapat pesawat pribadi? Itu dari kakinya yang menghasilkan pesawat pribadi. Oke. Tapi kalau membandingkan sedikit begitu ya, Pak Nurdin, antara Argentina, kemudian bagaimana Argentina sekarang tumbuh begitu menjadi tim yang benar-benar ditakuti oleh hampir seluruh negara. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan gitu sebagai tim Indonesia? Permainan seperti apa yang bisa kita sajikan gitu melawan tim Argentina ini, tim Tenggo? Waktu saya ketua umum, Mbak Fani, saya menerapkan 3 hal yang harus dilakukan oleh para pelatih, di mana pelatih usia dini dan sebagainya, yaitu gizi, fisik, dan skill. Dengan gizi yang baik akan menghadirkan fisik yang bagus, stamina yang bagus, dan stamina yang bagus akan bisa memunculkan skill yang baik. Talenta pemain Indonesia tidak jauh berbeda dengan talenta pemain-pemain berhasil, tapi ini dibutuhkan gizi yang baik, fisik yang kuat, ya, sehingga menghadirkan skill yang baik. Nah, barulah kemudian ini dalam proses mencari pemain yang berbakat. Kemudian yang paling penting adalah PSSI harus punya base camp. Saya, Mbak Fani, pernah ke Argentina dan hampir semua klub di dunia saya pernah mengunjungi, melakukan observasi, melakukan peninjauan. Saya pernah meninjau daripada base camp Argentina yang tidak kurang berada di atas kurang lebih 100 hektar dengan peralatan yang sangat lengkap, yang luar biasa. Sehingga tidak heran kalau Argentina itu bisa menjadi juara dunia, bisa melahirkan pemain-pemain yang bagus, karena dari sisi supporting system, itulah mereka sudah memiliki semua fasilitas untuk menciptakan pemain yang tangguh, pemain yang memiliki skill yang tinggi, pemain dengan stamina yang bagus. Itu saya pernah juga mengirim pemain ke waktu zaman saya ke Uruguay, ya, Paraguay dan Uruguay, pemain-pemain usia 16 tahun kita pernah kirim. Di sana teknologinya memang sudah full teknologi di dalam menciptakan pemain-pemain yang berbakat. Nah, kita sama sekali belum punya waktu itu. Mudah-mudahan sekarang dengan Pak Erick ini, ya, yang punya kemampuan manajerial dan logistik yang baik juga akan bisa menghadirkan daripada infrastruktur persepak bola nasional kita, tidak hanya untuk PSSI, tapi termasuk di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Kita banyak pemain-pemain yang berbakat, pemain usia dini, tapi kemudian infrastruktur sepak bola kita sangat-sangat tidak memadai untuk melahirkan pemain-pemain yang berkaliber internasional. Makanya waktu zaman saya membuat sebuah konsep, yaitu industri bola menuju pentas dunia. Dan itu sebuah buku yang kalau itu diteruskan, insya Allah suatu saat Indonesia bisa masuk pentas dunia.
Oke, tapi memang kuncinya cuma satu, betul ya Pak Nurdin, ketika kita punya bibit-bibit unggul begitu dalam dunia sepak bola Indonesia, tapi mereka mau nggak mau harus berlaga atau ya katakanlah berlatih gitu di Liga Eropa, kemudian ya Liga Eropa, Italia atau Inggris seperti itu, supaya terbiasa karena memang mengingat sepak bola dikuasai oleh liga-liga yang ada di Eropa, Inggris, Spanyol, Italia begitu. Jadi memang membangun sebuah tim sepak bola itu tidak boleh dengan cara instan, tidak boleh. Oleh karena itu, Indonesia sekarang alhamdulillah kompetisinya itu sudah mulai baik ya. Kompetisinya tinggal sekarang bagaimana menciptakan suasana stadion yang aman, damai, tentram, fair play itu. Nah, sebetulnya dengan kompetisi yang kontinu ya, dengan high class, maka itu juga tidak perlu kita berkompetisi di Eropa. Ya. Tidak juga memang ada beberapa pemainnya, tetapi bagaimana kita menghadirkan juga pemain-pemain yang bisa kita, mereka bisa bermain di Eropa. Dan karena sudah ada beberapa yang bermain di luar Indonesia. Tapi yang paling penting Bapak adalah bagaimana infrastruktur sepak bola kita harus itu bisa menghadirkan pemain-pemain berbakat, karena infrastrukturnya sudah memadai. Nah kita PSSI saja belum punya base camp. PSSI kalau mau latihan, sewa lapangan di mana, kalau mau treadmill di mana, mau berenang di mana. Aduh, numpang ya Bapak. Nah, oleh karena itu maka di samping membenahi kompetisi yang semakin hari insya Allah semakin baik, nah, bagaimana menghadirkan pemain usia dini yang berbakat, maka Pak Erick Thohir harus menyiapkan infrastruktur sepak bola yang memadai untuk itu. Dan insya Allah Pak Erick dengan kemampuan manajernya dan logistiknya itu akan bisa menghadirkan itu. Zaman saya sebetulnya kita sudah pernah ada di daerah Jonggol sana 25 hektar itu kita base camp, tapi karena suatu hal belum bisa kita bangun. Apalagi sekarang pemerintah luar biasa Pak Jokowi ada kayak impres khusus untuk sepak bola. Zaman saya tidak ada sama sekali. Ya, kita tidak ada menggunakan APBN dan sekarang sudah gaji pelatih pemain nasional kita. Saya mendengar kabar di desa APBN. Oleh karena itu pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat bagus untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Oke, berarti ya katakanlah ini secara tidak langsung memperlihatkan pemerintah dan juga presiden juga menaruh concern yang lebih begitu untuk pembangunan dari perkembangan bagi sepak bola nasional. Nah, Pak Nurdin, kita bicara lagi mengenai bagaimana Indonesia akan melawan Argentina malam hari ini begitu. Apakah menurut Anda tersajinya laga hari ini Indonesia melawan Argentina FIFA Match Days tersebut juga menjadi sebuah citra tersendiri bagi PSSI begitu, pertaruhan yang baik begitu bagi PSSI? Saya menonton waktu Indonesia melawan Palestina. Menurut saya Indonesia sudah bisa masuk bertanding di kelas-kelas dunia. Tinggal sekarang saya belum tahu persis bagaimana stamina, tapi dari sisi skillnya sebenarnya pemain-pemain kita tidak perlu canggung, tidak perlu terbebani untuk melawan tim kuat seperti Argentina. Ketika dia bisa meningkatkan saja performance pertandingan ketika melawan Palestina, maka saya yakin bahwa tidak mudah Argentina untuk membobol gawang, menciptakan peluang yang banyak bagi Indonesia. Itu saya yakin itu. Jadi kita mungkin kalah ya, tetapi kekalahan itu mudah-mudahan terhormat. Atau kekalahan kita itu karena pemain kita memang kalah kelas, tapi dia sudah bermain dengan sangat baik, mempertontonkan sebuah kemampuannya kepada masyarakat Indonesia. Saya yakin kita akan berdekatan kagum dengan tim nasional Indonesia. Pak Nurdin, mungkin ada pesan begitu untuk Coach Sinteyong dan juga tim, mungkin kekuatan kita atau amunisi kita akan dititik beratkan pada lini serang, lini bertahan atau bagaimana? Ya, saya yakin Sinteyong juga pelatih dunia ya, pasti sudah memahami betul kelebihan individu, kelebihan secara tim daripada Argentina yang kita kenal dengan tim yang sangat kuat. Saya yakin Sinteyong tidak perlu kita kasih nasihat tentang itu, saya. Tapi yang saya ingin sarankan adalah tim nasional kita jangan merasa bahwa ini pemain-pemain dunia, maka saya di bawah dari mereka. Anggaplah kalian itu sama dengan mereka sehingga bisa memberikan. Yang penting begini, pemain-pemain kita tidak merasa canggung, kan tidak merasa rendah, ya, tidak merasa kelasnya di bawah. Kalau itu terjadi maka ada motivasi tinggi untuk melakukan melakukan permainan dengan skillnya akan keluar karena dia tidak canggung menghadapi tim-tim yang kuat. Itu pesan saya. Oke, terakhir mungkin Pak Nurdin, prediksi skor boleh ya Bapak? Ya mudah-mudahan 4-1 ya. 4-1.
nggak banyak-banyak, nggak tinggi-tinggi, tapi kita masih punya harapan begitu untuk tetap berjuang. Maksimal 4-1. Oke, 4-1 kita lihat bagaimana nanti. Saya harapkan juga Indonesia akan mendapatkan semua ekspektasi dan juga harapannya dengan pertandingan, dengan melakukan pertandingan bersama dengan tim nomor 1 dunia ini. Pak Nurdin, terima kasih sekali malam-malam sudah meluangkan waktu berdialog bersama kami di MNC News Prime. Sehat selalu Bapak, kayaknya kick-off udah akan dimulai sedikit lagi. Kita sama-sama nonton ya. Salam olahraga Bapak, sampai jumpa. Salam olahraga.